Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Microsoft Excel tips dan tutorial. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana cara menggunakan tombol kombinasi antara tombol kontrol dengan tombol-tombol yang berada di keyboard kita ya, baik itu di laptop ataupun di desktop. Rekan-rekanku sekalian, pada malam hari ini kita akan terus melanjutkan ya pembahasan kita tentang penggunaan tombol kombinasi kontrol ya. Karena pada dasarnya tombol kontrol ini shortcut ya, atau jalan pintas untuk menggunakan tombol kontrol ini sangat banyak ya rekan-rekan. Nah, jikalau kita sudah benar-benar memahami masing-masing setiap tombol-tombol shortcut ini, itu akan sangat memudahkan penyelesaian pekerjaan kita. Baiklah rekan-rekan, kita mulai saja. Yang pertama di sini ada Ctrl plus A ya. Di sini berfungsi sebagai untuk select all atau memilih seluruh sel ataupun sebagian sel yang ada pada worksheet. Insya Allah nanti kita akan sama-sama praktekkan ya rekan-rekan. Untuk saat ini saya akan membacakan dulu semua tombol-tombol kombinasi kontrol dan tombol lain di dalam worksheet yang CTRL2 ya. Kemudian tombol selanjutnya adalah kombinasi antara tombol kontrol dengan F ya. Di sini fungsinya adalah untuk find, untuk menemukan ya, atau mencari ya. Nah, di sini untuk mengaktifkan, fungsinya itu untuk mengaktifkan menu find and replace, yang ketika kita mengetikkan Ctrl F maka yang dipilih adalah pada bagian tab menu find-nya ya. Nah, di sini kemudian selanjutnya ada Ctrl plus G. Di sini fungsinya untuk mengaktifkan menu go to ya. Baik itu go to, di sini nanti mengaktifkan menu go to. Nah, tapi nanti ada pilihan go to spesial di bawahnya ya rekan-rekan. Nanti kita sama-sama lihat ya ketika praktek. Oke. Yang selanjutnya Ctrl plus H ya. Di sini fungsinya adalah untuk replace ya, atau menindih atau mengganti ya. Nah, kalau tadi Ctrl F untuk mencari atau menemukan, nah Ctrl H itu untuk mereplace. Nah, di sini untuk tujuannya, fungsinya itu adalah sama ya, untuk mengaktifkan menu find and replace. Nah, cuma dalam hal ini yang dipilih pada bagian tabnya adalah tab menu replace gitu rekan-rekan. Jadi kalau kita klik Ctrl F kita langsung find untuk menemukan. Nah, kalau Ctrl H untuk mereplace gitu. Nah, tapi dua-duanya nanti akan kita bisa pilih secara bergantian ya ketika melakukan proses eksekusi untuk find and replace. Kemudian tombol selanjutnya adalah Ctrl plus L. Nah, di sini fungsinya sama dengan Ctrl T yang kemarin sama-sama kita telah pelajari, yaitu untuk meng-create table atau memasukkan atau insert table ya. Ini sama fungsinya dengan Ctrl T, tidak ada perbedaan kalau saya lihat ya. Kemudian selanjutnya Ctrl plus Q. Di sini adalah untuk quick analysis. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengaktifkan menu quick analysis. Di mana dalam menu quick analysis di sini nanti banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ya. Artinya untuk proses-proses perhitungan, untuk sum, count ya, average, dan fungsi-fungsi lainnya ada di dalam quick analysis. Nanti kita akan sama-sama belajar insya Allah. Kemudian tombol selanjutnya adalah kombinasi antara Ctrl plus W. Nah, di sini fungsinya itu adalah untuk mengaktifkan tombol save sebelum worksheet ditutup. Nah, biasanya kita kalau menutup worksheet ya suka ada pertanyaan, do you want to save the file? Nah, ini Ctrl W ya rekan-rekan. Misalnya kita mau close worksheet. Nah, sebelum closing dia akan memunculkan menu pop-up untuk saving ya. Kemudian kombinasi selanjutnya adalah kombinasi Ctrl plus R. Ini fungsinya adalah untuk mengcopy sel yang ada di sebelah kiri atau copy left cell. Baik, kita berpindah ke bagian kanan. Di sini kombinasi Ctrl plus 2. Ini fungsinya adalah untuk membuat teks cetak tebal ya rekan-rekan menjadi normal. Teksnya saya perkecil aja biar kelihatan. Nah, Ctrl plus 2 atau non bold artinya kalau kita memiliki sel yang sudah sebelumnya kita bikin cetak tebal, nah ketika kita tekan Ctrl 2 maka dia akan berubah menjadi normal teks, artinya tidak cetak tebal lagi. Itu rekan-rekan. Kemudian Ctrl plus 3 ini non italic ya, artinya untuk membuat teks cetak miring atau italic menjadi teks normal ya. Kemudian Ctrl plus 4 non underline. Ini adalah untuk membuat teks bergaris bawah atau underline menjadi teks
yang normal. Kemudian tombol selanjutnya adalah kombinasi kontrol plus 5. Nah, ini untuk strike through. Strike through itu adalah untuk menjadikan teks menjadi tercoret ya, ada tanda coretannya. Nah, biasanya fungsi ini digunakan untuk tracking ya rekan-rekan. Nanti kita akan sama-sama praktekkan apa fungsi dari strike through ya. Biasanya dalam sebuah meeting ataupun seminar ataupun apa, kita menggunakan data-data yang sebelumnya. Nah, untuk tracking ini sebelumnya adalah data apa yang digunakan. Nah, di sini dikasih strike through. Jadi ketika kita bisa tracking ke belakang apa yang sebelumnya pernah terjadi gitu rekan-rekan ya. Kemudian tombol selanjutnya adalah kombinasi kontrol plus 6. Di sini adalah untuk hide atau unhide shape. Nah, di sini adalah untuk menampilkan ataupun menyembunyikan shape pada seluruh workbook. Shape itu seperti kotak-kotak ya, ataupun call out gitu, tanda-tanda yang ada di Microsoft Excel. Nah, untuk lebih detailnya insya Allah nanti akan saya sampaikan satu persatu rekan-rekan, dan kita juga akan praktek ya rekan-rekan. Kemudian di sini ada kombinasi kontrol plus 9. Ini delete row, yaitu fungsinya untuk menghapus baris terpilih ataupun selected row. Kemudian kontrol plus 0. Ini adalah untuk delete column. Artinya kita ketika menekan kontrol plus 0, kita akan menghapus sebuah kolom yang terpilih atau selected column. Kemudian ada kontrol plus tanda minus ya. Di sini bukan format cell, rekan-rekan, ini salah. Ini adalah untuk delete ya, untuk delete. Di sini adalah untuk membuka jendela pop-up delete gitu rekan-rekan ya. Baiklah, untuk memudahkan pemahaman, sekarang kita akan praktekkan untuk bagian shortcut yang ada di sebelah kiri rekan-rekan ya. Nah, di sini kita sama-sama akan belajar tentang fungsi dari kontrol A. Untuk memudahkan pembelajaran, saya akan crop lagi ya bagian shortcut yang ada di sebelah kiri, dan kita akan praktekkan di worksheet untuk contoh praktek yang sudah saya persiapkan ya rekan-rekan. Oke, sekarang ini saya crop dulu ya, kemudian kita pindah ke worksheet contoh praktek. Nah, oke, di sini saya paste ya rekan-rekan. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan kepada rekan-rekan terkait perbedaan antara tabel dengan rank biasa ya rekan-rekan. Nah, sebelum supaya rekan-rekan lebih memahaminya dengan kuat ya, artinya dengan pemahaman yang benar-benar kuat. Nah, di sini saya akan memberikan perbedaan di antara sel dengan rank ya. Silakan rekan-rekan perhatikan antara tabel di bagian atas ini yang sudah kita kerjakan pertemuan yang lalu. Nah, kemudian di sini saya juga memiliki tabel di bagian bawah yang notabene di sini tabelnya itu sama persis dengan tabel yang ada di bagian atas ya. Jikalau sekilas kita tidak bisa membedakan mana di antara ini, mana yang merupakan tabel yang benar-benar tabel dikenali oleh Microsoft Excel, atau mana juga tabel yang hanya dia merupakan tabel rank biasa gitu rekan-rekan. Saya sering mengatakan untuk mengetahuinya kita tempelkan di salah satu sel ada di dalam tabel ini, misalnya di judul area misalnya. Nah, ketika dia benar-benar tabel yang dikenali oleh Microsoft Excel, maka akan muncul menu desain, dan juga di sebelah kiri ketika kita klik menu desain ini, dia akan muncul table name rekan-rekan ya. Nah, tapi kalau bukan table ya, meskipun saya klik di sini dengan yang format yang sama ya, sekilas ya seperti sama, tapi di sini tidak muncul menu desain, nggak ada. Bahkan ketika ya bagaimana kita memunculkan table name, menu desainnya juga tidak ada gitu rekan-rekan. Jadi jelas-jelas di sini kita dapat mengetahui bahwasanya yang ada di bagian atas ini adalah tabel yang benar-benar tabel yang dikenali oleh Microsoft Excel. Sementara tabel yang di bawah ini adalah tabel rank biasa yang dia tidak memiliki fungsi-fungsi ataupun fitur-fitur seperti tabel yang sesungguhnya. Oke, untuk memudahkan pemahaman saya akan memberikan contoh ya. Ini untuk total penjualan, ini saya coba delete terlebih dahulu rekan-rekan ya. Mungkin kemarin rekan-rekan yang sudah menonton video sebelumnya mungkin akan sedikit mudah memahami ya. Tapi bagi rekan-rekan yang baru bergabung, di sini saya akan memberikan contoh real ya. Artinya kenapa tabel itu memiliki
keunggulan dibanding dengan rank biasa. Ini saya delete dulu ya, saya tekan delete. Oke. Sekarang saya berpindah dulu ke bagian bawah. Kita akan mengambil total penjualan, yaitu dari quantity ya dikalikan dengan harga. Nah, untuk rumus perhitungannya kita ketikkan sama dengan di dalam sel total penjualan. Kemudian kita klik bagian quantity ini di sel G16 ya. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris nih, sel G ya, G kemudian 16, atau kita bisa lihat di sebelah sini ya. Nah, G16 ya rekan-rekan. Nah, di sini G16 tuh rekan-rekan ya. Nah, ini G16 kemudian kali ya, kali. Nah, di sini tertulis G16 rekan-rekan. Kalau rank biasa dia tertulisannya menunjukkan kepada sel. Di sini selnya G16. Kemudian di sini harganya sel H16. Ya. Coba diingat-ingat rekan-rekan, ini G16 dan H16. Saya tekan enter. Nah, kemudian angka yang dimunculkan hanya untuk bagian sel ini saja, karena ini adalah rank biasa. Beda halnya ketika dengan tabel. Nah, benar-benar tabel. Nah, sekarang saya akan memasukkan rumusnya di sini. Sama dengan, nah, ini quantity. Nah, di sini rekan-rekan bisa perhatikan di sini namanya quantity, bukan sel G3 ya, atau tadi di sini sel G16 ya rekan-rekan. Tapi di sini tertulis quantity. Kenapa? Karena ini adalah merupakan tabel yang dikenali oleh Microsoft Excel. Kemudian kita kali. Nah, di sini dikali kolom H, di sini adalah untuk udah tertulis harga. Nah, coba sini kita fokus di sini ya. Ketika saya tekan enter, maka kolom-kolom ini akan terisi angkanya secara otomatis. Saya tekan enter. Nah, maka di sini kolomnya terisi secara otomatis. Itu kelebihan tabel yang dikenali oleh Excel. Sekarang kalau tabel biasa atau rank biasa, maka untuk mendapatkan angka-angka di bawahnya, saya harus mendrag ini ke bawah ya. Kan ini saya tempelkan di bagian pojok kanan bawah sehingga kursornya dari putih berubah menjadi hitam begini, tanda plus hitam. Kemudian saya tahan, klik ya, kemudian tarik ke bawah. Maka di sini munculkan angka-angka hasil perkalian dari masing-masing baris gitu rekan-rekan. Adapun untuk penggunaan flash fill ya, baik tabel ataupun rank biasa itu sama aja rekan-rekan. Nah, kalau kemarin di sini saya menggabungkan antara nama sales, bagian nama depan sales dengan tambah add ya, kemudian nama kota. Nah, di sini saya akan membuat flash fill untuk nama buah ya, nama buah underscore kota gitu ya. Misalnya saya ambil contoh di sini mangga underscore Garut ya rekan-rekan. Nah, di sini kenapa saya harus memasukkan mangga? Karena mangga ini bagian dari baris ini rekan-rekan. Kalau saya memasukkan semangka misalnya, maka dia nanti polanya akan mengikuti pola yang saya masukkan gitu rekan-rekan ya. Nah, karena ini saya ingin memasukkan mangga Garut, jadi nama buah kemudian underscore kota. Nah, ini saya tekan enter. Nah, kemudian di sini dalam selected cell masih terpilih, kita tekan Ctrl E atau flash fill gitu ya. Tanda ada flash fill, di sini ada tanda kecil nih flash fill nih rekan-rekan. Flash fill option. Nah, maka bagian bawahnya pun ikut. Nah, jadi baik tabel benar-benar tabel ataupun rank biasa, untuk penggunaan fungsi flash fill itu sama aja gitu rekan-rekan. Oke. Baik, kita kembali fokus ke pembelajaran kita kali ini, yaitu Ctrl A. Ctrl A digunakan untuk select all atau memilih seluruh sel ataupun sebagian sel yang ada di dalam worksheet. Nah, di sini ya rekan-rekan, kita memiliki tulisan ini hyperlink warna sama tengah sekarang. Nah, kalau saya klik bagian sini nih rekan-rekan, atau di sinilah ya, kemudian saya tekan Ctrl A nih. Sekarang saya menekan Ctrl A. Nah, maka yang dipilih hanya bagian tabel ini saja, tapi seluruhnya. Oke. Nah, bagian ini tidak terpilih, bagian rank bawah. Nah, sekarang coba kalau saya ketikkan di bagian luar nih, di sini selnya saya tempatkan di bagian luar, kemudian saya tekan Ctrl A. Nah, maka dia memilih seluruh sel yang ada di dalam worksheet ini. Jadi perbedaannya rekan-rekan, nah coba kita tes satu kali lagi di sini di rank biasa ya. Saya simpan di sel B16 ya, B16 kelihatan tuh rekan-rekannya di atas nih. Nah, kemudian saya tekan Ctrl A,
maka dia hanya akan memilihkan rank dari tabel ini gitu. Ini tabel rank standar ya, yang biasa. Nah, tapi kalau saya simpan di luar, nah yang artinya tidak di bagian dalam tabel ataupun dalam border-border tertentu, ketika saya tekan Ctrl A maka dia akan memilih keseluruhan. Nah, kalau ini dia memilih yang dekat-dekat di sini rekan-rekan nih. Ya, ini region ya biasanya itu untuk go to region biasanya. Kalau saya simpan bagian di sini, nih di bagian tadi ya di sini. Nah, ketika kita tekan Ctrl A, dia memilih keseluruhan. Coba saya simpan bagian atas ya. Intinya select all itu atau Ctrl A itu adalah untuk memilih keseluruhan teks ataupun konten yang berada di dalam worksheet gitu rekan-rekan. Terkecuali specific case tadi ketika kita hanya menyimpan di bagian tertentu di dalam sebuah tabel gitu. Nah, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk Ctrl A. Sekarang kita lanjut untuk fungsi Ctrl F. Ctrl F di sini difungsikan untuk mengaktifkan ya menu Find and Replace yang dipilih pada bagian tab menu Find. Nah, oke. Sekarang di sini saya akan menekan Ctrl F. Sekarang saya tekan Ctrl F ya. Ctrl F. Nah, ini rekan-rekan, yang dimaksudkan tadi saya sebutkan di sini, yang terpilih adalah bagian tab Find. Nah, ini rekan-rekan, yang dipilih pada bagian tab menu Find. Nah, di sini ada dua tab menu ya, menu Find dan Replace. Nah, ketika kita tekan Ctrl F maka langsung diarahkan ke tab menu Find. Oke, ini sementara saya close dulu ya. Dan ketika menu Find di sini menunya seperti ini rekan-rekan. Oke, saya close. Kemudian kita lanjut dulu, kita lompati dulu Ctrl G ya. Sekarang kita menekan Ctrl H atau Replace ya. Itu mengaktifkan menu Find and Replace, tapi yang dipilih pada bagian tab menu Replace. Oke. Sekarang saya akan menekan Ctrl H. Ctrl H. Nah, di sini maka yang dipilih adalah tab menu Replace. Di sini ada Find What, Replace With, dan menu-menu yang ada di tab Replace berbeda dengan menu yang ada di Find. Jadi ada perbedaan ya. Kalau di sini hanya untuk menemukan saja, Find All, Find Next, Close ya untuk tombol-tombolnya sama tombol option. Di sini saya sudah membahas nih di bagian tutorial Excel untuk pemula. Untuk menu Find and Replace saya bahas dengan detail ya, karena di sini di option ini banyak pilihannya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan nanti boleh cek di playlist Microsoft Excel untuk pemula ya, tutorial Excel untuk pemula atau bagi pemula. Nah, saya membahas insyaallah dengan detail. Nah, kemudian ketika kita pilih di tab menu Replace, nah ini ada Replace All, Replace. Nah gitu. Jadi di sini dimunculkan, kalau tadi Find cuma Find aja, tapi ketika kita klik Ctrl H untuk menu Replace, maka di sini ditampilkan baik itu Find ataupun Replace gitu rekan-rekan ya. Kalau ini saya rasa sering digunakan juga ya rekan-rekan, tapi untuk pemahaman aja kita coba tes mencari teks yang bertuliskan Banten misalnya ya. Saya ketikkan Banten di sini. Maka ketika kita klik Find Next di sini, nah maka di sini Banten dipilih ya. Si kursornya berpindah ke Banten. Kemudian kita klik lagi Find Next, pilih lagi ke bawahnya ya sampai dia menemukan semua teks yang bertuliskan Banten. Di sini untuk Find Next. Nah, kalau Find All, maka di sini nanti akan muncul list ya, daftar dari tulisan Banten. Nah, sekarang misalnya saya klik Find All ya. Find All. Nah, maka di sini muncul listnya rekan-rekan. Di sini ada 4 ya. 4 sel yang bertuliskan kata Banten. Itu nih. Yang saya perbesar ya. Yang pertama di sel D4. Nah, D4 itu sel itu pertemuan kolom dengan baris D4 D4. Nah, ini oke. Kemudian sel D7 atau kita bisa mengkliknya di sini. D7. Nah, dia langsung diarahkan ke D7. Kemudian D20 misalnya kan, dia langsung diarahkan ke D20 gitu rekan-rekan. Jadi kalau Find All atau Find All dia mengeluarkan listnya ya, menampilkan list-listnya dari yang dipilih. Nah, kalau Find Next dia hanya langsung memilihkan sel-sel yang bertuliskan teks yang kita cari. Nah, kalau untuk Replace sendiri, nah di sini misalnya Banten ya, saya ingin mengubah Banten dengan tulisan Banten misalnya ya. Misalnya nih rekan-rekan. Nah, ketika kita klik Replace, maka dia akan mereplace-nya satu persatu rekan-rekan. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kita perhatikan sini nih, kursornya satu persatu replace. Dia jadi Banten semua. Nah,
Tapi kalau kita ketikkan replace all, maka dia langsung mereplace-nya dengan keseluruhan. Nah, ini yang tadi kan udah jadi Banten nih, sekarang Banten kita kembalikan lagi ke Banten. Nah, kita pindahkan di find word-nya Banten, kemudian di replace with-nya kita ganti dengan Banten ya rekan-rekan. Nah, sekarang kita akan menggunakan replace all ya, maka seluruh tulisan Banten, nah sekarang kita lihat nih Banten, 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 Banten. Nah, sekarang kita akan replace all menjadi Banten. Silahkan rekan-rekan perhatikan sini, maka akan berubah semua menjadi Banten dan ada notification pop up ya. All done, we made 4 replacement, semua sudah dilakukan, kita udah mengubah, kita membuat 4 replacement gitu rekan-rekan, dan semua sekarang udah kembali menjadi Banten. Oke. Sekarang untuk tombol Ctrl G atau go to di sini untuk mengaktifkan menu go to ya. Go to di sini banyak pilihan rekan-rekan nanti ya. Sekarang kita coba praktekkan. Sekarang saya akan menekan tombol Ctrl G, saya tekan Ctrl G. Nah, maka di sini muncul jendela pop-up go to. Nah, di sini kan di sini kita ya ada kota, ada pelanggan, ada tabel 2. Nah, kalau untuk menemukan, nah misalnya coba saya klik dulu yang kota ya. Nah, referensinya mana? Nah, dia menunjukkan ke bagian ini rekan-rekan. Nah, oke. Sekarang saya tulisan Ctrl G lagi ya go to. Nah, di sini ada pilihan. Nah, spesial. Nah, ketika kita klik di sini, maka muncul go to spesial, pilihan banyak rekan-rekan. Ya, kita memilih ada komen, konstanta, formula atau rumus, yang blank, yang current region, yang tadi saya bilang, current array, objek dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk penjelasan detailnya ada juga sudah saya uraikan di tutorial Excel untuk pemula. Ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung silahkan, jikalau Anda memang ingin belajar Microsoft Excel, saya sudah siapkan playlist tutorial untuk Excel bagi pemula. Itu saya bahas dari nol ya rekan-rekan, dari mulai pengenalan menu-menu yang ada di Microsoft Excel gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ctrl H sudah. Nah, sekarang Ctrl L. Nah, rekan-rekan. Oke. Ctrl L ya. Ctrl L fungsinya sama dengan Ctrl T, yaitu untuk membuat tabel. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya rekan-rekan. Nah, di sini ya, di bagian rank standar rank ini kan ini bukan tabel ya rekan-rekan ya, bukan tabel, indikatornya mana, kita lihat di sini tidak muncul menu desain ya. Nah, sekarang kita akan menggantinya menjadi tabel yang sesungguhnya. Nah, kita pilih salah satu sel yang ada di kelompok rank ini, kemudian kita tekan Ctrl L. Ini saya sekarang tekan Ctrl L ya, Ctrl L. Nah, maka di sini muncul menu create table. Nah, di sini sama ada my header has table. Nah, ketika kita tekan tadi Ctrl L, di sini ada tanda garis-garis bergerak ya, garis putus-putus bergerak rekan-rekan. Nah, artinya kita memilih rank ini untuk dijadikan dijadikan table. Kita klik OK. Nah, maka ini sudah menjadi tabel rekan-rekan. Nah, di sini tandanya dengan ada menu desain. Kemudian di sini juga ada tabel name gitu rekan-rekan. Oke, sementara ini saya Ctrl Z dulu ya, saya undo dulu, saya kembalikan karena saya ingin membandingkan rekan-rekan dengan Ctrl T ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya Ctrl L sama dengan Ctrl T untuk create table. Oke, sekarang kita buktikan di sini. Saya pilih salah satu, kemudian saya tekan Ctrl T. Maka di sini juga sama muncul untuk create table gitu rekan-rekan ya. Jadi sama-sama untuk menjadikan ini menjadi tabel gitu rekan-rekan. Oke. Kemudian kita tekan Ctrl key untuk quick analysis. Ini saya undo aja ya rekan-rekan ya. Karena kita sudah memiliki tabel yang sesungguhnya yang di bagian atas, dan ini standar yang biasa. Nah, kemudian di sini Ctrl key untuk quick analysis rekan-rekan. Oke. Saya akan mencontohkan dengan melakukan perhitungan untuk kolom untuk tabel yang ada di bagian bawah sini. Saya pilih salah satu ini untuk harga ya rekan-rekan, ataupun di mana aja rekan-rekan. Nah, kemudian kita tekan Ctrl key ya, maka dia akan mengaktifkan tombol quick analysis. Nah, ketika quick analysis muncul, ini saya pindahkan dulu ya untuk ininya supaya tidak mengganggu. Oke. Ctrl key ya rekan-rekan, masih diingat ya. Nah, saya ulangi, saya
cek di mana aja, atau saya simpan bagian tengah aja supaya nanti pas si menu quick analysis mutu dia tidak menghalangi pandangan kita untuk melakukan proses perhitungan yang lainnya. Ini atau sementara ini saya sembunyikan dulu di sebelah atas saja rekan-rekan. Kita tahu sama-sama fungsinya adalah menekan control key ya rekan-rekan ya. Ini saya sembunyikan di atas. Nah, oke. Nah, sekarang kita control key udah kelihatan ya. Sekarang saya klik di bagian tengah, kemudian saya tekan control key. Nah, sorry itu mouse-nya tertekan. Saya ulang lagi control key ya. Control key. Nah, maka di sini muncul nih rekan-rekan, ada quick analysis untuk formatting, untuk chart ya, untuk total, untuk table dan spark line. Nah, untuk formatting di sini ketika saya menempelkan di data bar misalnya kan, dia akan muncul nih rekan-rekan nih di total penjualan, dia muncul data bar tuh ya. Kemudian untuk color scale misalnya kan, dia muncul nih rekan-rekan. Meskipun fungsinya saya belum bisa menjelaskan detail apa dari angka-angka ini karena kita hanya menyorotnya aja gitu rekan-rekan ya. Kemudian ketika icon set, nah dia muncul ada yang tanda panah ke bawah, ke kanan ya, ke atas. Nah, kemudian untuk greater than, nah di sini kelihatan ya rekan-rekan. Dan saya juga sudah membuat tutorialnya ya rekan-rekan di quick analysis ini. Nanti silahkan dilihat di tutorial Excel untuk pemula ya rekan-rekan. Ada playlistnya lengkap mulai dari tutorial 1 sampai dengan terakhir di bagian 14, ingat saya itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada text contain. Nah, di sini kan ada dia memilihkan sesuatu yang saya juga ini dipilihkan langsung by system ya. Kemudian clear format. Nah, di sini clear format sama dengan menu yang ada di sini di menu editing ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke bagian yang chart. Nah, ketika saya klik chart, di sini ditampilkan berbagai macam chart, ada cluster column. Nah, dia akan memunculkan chart seperti ini untuk tabel yang kita miliki ya rekan-rekan. Cluster column, kemudian di sini cluster bar ya, ada cluster column. Nah, ini ada cluster column juga, cluster column dan more chart ya, ataupun grafik yang lainnya. Nah, sekarang kita berpindah ke total di sini rekan-rekan. Nah, di sini ada sum, ada average, ada count, ada persen total, ada running total, ada sum di sebelah kanan. Nah, kita tes satu-satu ya. Di sini sum. Nah, rekan-rekan perhatikan di bagian gambar sum ini, dia ada tanda warna biru di bagian bawah. Artinya dia akan menjumlahkan summarize total keseluruhan dan menyimpannya di bagian bawah. Sini ketika saya tempelkan sum, nah, maka di sini rekan-rekan bisa melihat angka-angkanya ada di summarize di bagian bawah ya. Kemudian average, maka dia memunculkan nilai rata-rata dari masing-masing kolom. Nah, untuk kolom C, D, E dan F di sini kenapa div garis miring 0? Karena itu datanya berupa teks ya. Jadi dia tidak bisa menemukan rata-rata dari nilai dari masing-masing kolom tersebut ya. Kemudian untuk count, nah di sini dia menjumlahkan item. Nah, semuanya sama ada 10. Nah, untuk perbedaan sum sama count saya sudah juga membuatkan tutorialnya. Nanti rekan-rekan silahkan dicari aja ya. Nah, kemudian persen total. Nah, ini sama. Kemudian running total. Nah, untuk running total rekan-rekan di sini perhatikan. Ada running total disimpan di bagian bawah. Di sini ada warna biru kecil di bawah ya. Maka dia menjumlahkan running total keseluruhan di bagian bawah. Running total itu penjumlahan antara baris pertama ke baris kedua secara kumulatif nantinya ya rekan-rekan. Nah, kemudian ada sum. Nah, sum ini dia menjumlahkan, kemudian ada cirinya warna kuning sebelah kanan, maka dia menjumlahkan di bagian kanan gitu rekan-rekan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Barusan saya klik jadi angkanya langsung muncul di sini. Ini saya geser dulu ya. Nah, ini sum ya. Ini saya coba kembalikan lagi. Nah, saya Ctrl Z aja ya, Ctrl Z. Nah, oh sorry. Nah, ini kita klik aja Ctrl Q nya ya. Nah, di sini pilihannya bukan sum ya, tapi kita ganti yang lainnya. Nah, di sini diklik juga ada running total. Oh, yang tadi sum ini udah, average-nya sudah, count-nya juga sudah, tapi ini bagian ke vertikal ya rekan-rekan, ke kolom ya. Kalau tadi di bagian bawah, sekarang ke kanan ya. Kemudian persen total juga ada running total nih rekan-rekan gitu. Nah, kemudian di sini ada juga pilihan untuk table. Nah, di sini untuk insert table, pivot table. Nah, ini kan rank biasa ya. Tadi saya sudah kembalikan ke rank biasa. Nah, kalau mau dibikin tabel dia nanti akan muncul seperti ini bagian atas tuh.
Untuk pivot table dia akan muncul juga. Sini banyak pilihan rekan-rekan. Jadi kontrol quick analysis ini banyak sekali faedahnya ya, manfaatnya. Di sini untuk grafik line, untuk kolom ya, untuk swap line juga, dan win or losses. Tapi sekarang bukan saatnya saya untuk menjelaskan dari masing-masing tombol-tombol tersebut, karena saya sudah membuatnya di video tutorial Excel untuk pemula rekan-rekan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan rekan-rekan. Di sini ada Ctrl W. Ctrl W berfungsi untuk mengaktifkan tombol save sebelum worksheet ditutup. Oke. Sekarang saya ini akan melakukan menekan Ctrl W ya rekan-rekan. Nah, silakan nanti perhatikan. Setelah saya menekan Ctrl W, nah saya sekarang tekan Ctrl W, Ctrl W. Nah, di sini maka muncul pemberitahuan atau pop-up menu ya, message menu. Nah, di sini tertulis want save your change to tombol. Apakah kau ingin menyimpan perubahan untuk tombol shortcut pada Microsoft itu, nama filenya. Nah, if you click don't save, jika kau mengklik yang pilihan filenya don't save, recent copy of file will be temporarily available. Jadi file kopinya akan tersedia secara temporary atau terbatas ya, temporary atau tidak permanen ya, dia hanya untuk sementara ya, temporary available. Nah, di sini saya tekan cancel aja ya. Nah, sekarang kita perhatikan rekan-rekan, tadi kan saya menekan Ctrl W muncul gini. Nah, sekarang saya akan mengklik ya, di sini kan kita udah melakukan perubahan tadi rekan-rekan ya, kemudian saya klik close nih ya. Nah, ini saya klik menu close ya, maka dia juga muncul pertanyaan yang sama gitu. Jadi Ctrl W ini adalah untuk menu closing ya, tapi dia untuk mengaktifkan pilihan save sebelum closing gitu. Oke, rekan-rekannya paham ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Ctrl R. Nah, silakan nanti rekan-rekan perhatikan. Ctrl R di sini fungsinya adalah untuk mengcopy sel yang ada di sebelah kiri. Oke, sekarang silakan rekan-rekan perhatikan di sini. Saya memilih sel D7 ya rekan-rekan, sel D7 di sini kelihatan. Nah, kemudian setelah ini saya akan menekan Ctrl plus R. Maka tadi dikatakan untuk copy left cell, dia untuk mengcopy atau menyalin sel yang ada di sebelah kiri. Nah, sekarang saya akan menekan Ctrl R ya, Ctrl R. Nah, maka yang tulisan Banten tadi berubah menjadi Asep Suharyanto. Ini saya Ctrl Z lagi ya. Nah, ini saya kembali lagi, saya tes sekali lagi. Asep Suharyanto ada sebelah kiri. Nah, kemudian di sini saya udah memilih bagian Banten. Nah, sekarang saya tekan Ctrl R, maka Asep Suharyanto dia tersalin dan pindah ke sel yang tadi kita sorot ya. Misalnya saya ganti coba di sini di Jawa Barat, kemudian sebelahnya ada Hilman Kurnia, saya tekan Ctrl R, maka dia Hilman Kurnia berpindah ke kolom yang ini ya. Kemudian misalnya kan di bagian atasnya di sini ya, Jawa Barat, dan ada Dian Pratama Yudi. Nah, saya tekan Ctrl R, maka juga berubah. Kemudian di sini bagian Banten ada Joni Setiawan, saya tekan Ctrl R, dia berubah menjadi Joni Setiawan. Kemudian di sini juga sama ya. Nah, gitu rekan-rekan. Jadi intinya Ctrl R ini fungsinya adalah untuk mengcopy ataupun menyalin sel yang berada di sebelah kiri, gitu rekan-rekan. Baiklah rekan-rekan, karena ini lumayan durasinya sudah agak cukup panjang ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Jadi pada malam ini kita sudah menjelaskan, kita sudah sama-sama belajar tentang kombinasi tombol kontrol plus A, F, G, H, L, Q, W, dan R. Insya Allah nanti kita akan membahas juga tentang kombinasi tombol kontrol dengan angka-angka yang ada di sebelah kanan, di bagian kanan sini ya. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Ronald ya, A. Ronald dari Majalaya, yang sudah share-share file-file video tutorial ini kepada teman-temannya. Semoga teman-temannya juga bisa mendapatkan faedah ataupun manfaat dari video yang saya bikin. Dan juga bagi rekan-rekan yang saya tidak tahu ya, kalau Kak Ronald saya tahu karena beliau menginformasikannya kepada saya. Nah, kalau bagi rekan-rekan yang lain yang saya tidak tahu, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sudah like, yang sudah komen, dan juga sudah share video ini ke teman-temannya masing-masing ya. Semoga rekan-rekan yang sudah share mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali
melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sudah bergabung dan juga menonton video ini. Dan jika menurut rekan-rekan ini video bermanfaat, silahkan untuk klik subscribe ya, supaya rekan-rekan tidak tertinggal dari video-video tutorial yang saya insya Allah bikin tiap hari. Demikian rekan-rekan untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.